Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Faktor yang mempengaruhi struktur modal, Debt to Equity Ratio, menggunakan data rasio keuangan perusahaan. Lalu selanjutnya saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Kesha Nurnita dengan NIM akhir 1357. Lalu ada Lira Rawiani Nurfitria Sinaga dengan NIM akhir 1358. Lalu ada Naura Salma Maharani dengan NIM akhir 1359. Dan yang selanjutnya saya sendiri Farah Putri Anandira dengan NIM akhir 1360. Lalu ada Pratiwi Ramadhani dengan NIM akhir 1362. Lalu ada Eva Nurrahma dengan NIM akhir 1363. Lalu ada Cindy Rahma Renata dengan NIM akhir 1364. Dan yang terakhir ada Dwi Nursyifa dengan NIM akhir 1366. Struktur modal adalah perimbangan atau perbandingan antara modal ditahan dan kepemilikan perusahaan dengan modal asing yang berupa utang jangka pendek dan jangka panjang. Struktur modal berperan penting dalam mengoptimalkan kinerja dan kualitas perusahaan, serta mempengaruhi posisi keuangan bisnis dan manajemen perusahaan. Teori struktur modal. Yang pertama, ada teori pendekatan tradisional. Teori ini berfokus pada pengelolaan sekaligus pemetaan yang optimal. Oleh sebab itu, struktur modal dipandang memiliki pengaruh yang kuat terhadap nilai perusahaan. Lalu yang kedua ada teori pendekatan Modigliani dan Miller. Teori ini dinamakan oleh pencetusnya, yaitu Franco dan Merton Miller. Teori ini terbagi menjadi dua, yaitu teori pajak dan teori dengan pajak. Teori pendekatan Modigliani dan Miller dengan pajak menyatakan bahwa struktur tidak relevan dengan nilai perusahaan. Lalu yang ketiga ada teori trade-off. Teori ini menyatakan bahwa struktur modal yang optimal adalah hasil dari perimbangan antara manfaat pajak dan biaya kebangkrutan. Yang keempat ada teori pecking order. Teori ini berfokus pada urutan prioritas dalam mengakses sumber dana. Lalu yang kelima ada teori asimetri, informasi, dan signaling. Teori ini berfokus pada perbedaan informasi antara manajer dan pihak luar. Teori ini menunjukkan bahwa manajer memiliki informasi lebih lengkap tentang perusahaan daripada pihak luar. Yang berikutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal. Ada 4. Yang pertama ada persesuaian atau suitability, merupakan persesuaian antara cara pemenuhan dana dengan jangka waktu kebutuhannya. Yang kedua ada pengawasan atau kontrol, itu yang berada di tangan para pemegang saham. Yang ketiga ada laba atau earning per share, itu bagi pemegang saham. Dan yang terakhir ada tingkat resiko atau richness, khususnya untuk sumber dana berupa hutang. Lalu untuk yang selanjutnya ada tujuan struktur modal, itu terdiri dari 4. Yang pertama ada menyeimbangkan sumber modal, menyeimbangkan sumber modal perusahaan untuk memaksimalkan nilai perusahaan. Yang kedua ada mengoptimalkan penggunaan dana, mengoptimalkan penggunaan dana yang tersedia untuk operasional perusahaan. Yang ketiga ada mengurangi biaya modal secara keseluruhan. Dan yang terakhir ada meningkatkan likuiditas perusahaan dengan mengatur struktur modal yang tepat dalam mencapai tujuan struktur modal. Selanjutnya, ada profil perusahaan-perusahaan yang telah kelompok kami analisis. Yang pertama, ada PT Astra Agrolestari Tbk. Perusahaan ini bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit yang berdiri sejak 3 Oktober 1988 dengan nama PT Surya Raya Cakrawala. Pada tahun 1997 kemudian berubah menjadi PT Astra Agrolestari Tbk dan mencatat sahamnya di Bursa Efek Indonesia. Selanjutnya ada PT Mahaka Media Tbk. Perusahaan ini perusahaan media multiplatform yang membuat, menjual, mengumpulkan, dan mendistribusikan konten-konten komunitas melalui semua platform yang dibutuhkan konsumen.
Perusahaan ini didirikan di Jakarta dengan nama awal yaitu PT Abadi Masa pada tanggal 28 November 1992. Kemudian yang ketiga ada PT Akasa Wira Internasional Tbk. Perusahaan ini bergerak di bidang air mineral. Didirikan dengan nama PT Avindo Putra Setia pada tahun 1985, namun berubah beberapa kali dan terakhir pada tahun 2010. Selanjutnya ada PT FKS Food Sejahtera Tbk. Perusahaan ini yang memproduksi makanan yang bermarkas di Jakarta, Indonesia. Perusahaan ini didirikan pada tahun 1990 dengan produk utama berupa aneka jenis makanan jadi. Dan yang terakhir ada PT Mineral Sumber Daya Mandiri Tbk. Perusahaan ini bergerak di bidang perinvestasian. Perusahaan ini didirikan tanggal 12 Februari 1990 dengan nama PT Asia Kapitalindo dan mulai beroperasi secara komersial pada tahun 1990. Lalu pada slide berikut adalah perhitungan hasil analisis regresi pada 5 perusahaan tersebut. Selanjutnya, adapun faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal yaitu dengan memperhatikan model regresi dan hasil linear berganda, maka didapatkan persamaan faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal, debt to equity ratio atau DER pada kelima perusahaan tersebut. Adapun persamaannya yaitu A. Current ratio sebesar 2,243, B. Ada return on asset atau ROA sebesar min 0,393 dan ada fixed asset ratio atau FAR 0,088 dan ada struktur modal debt to equity ratio sebesar 626,727. Selanjutnya ada hasil uji hipotesis 1, pengaruh current ratio terhadap struktur modal debt to equity ratio. Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel Coefficient, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel X1 terhadap variabel Y adalah sebesar 0,807, lebih besar daripada 0,005. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 1 atau H1 yang mengatakan bahwa likuiditas berpengaruh negatif terhadap struktur modal pada penelitian ini ditolak karena likuiditas menggunakan current asset atau variabel X1 berpengaruh positif terhadap struktur modal debt to equity ratio atau DER variabel Y. Hasil uji hipotesis 2, pengaruh return on asset terhadap struktur modal debt to equity ratio. Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel koefisien, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel X2 terhadap variabel Y adalah sebesar 0,668, lebih besar dari 0,05. Dan nilai T hitung min 1,161 lebih kecil dari T tabel 2,080. Sehingga dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 2 yang mengatakan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal pada penelitian ini diterima, karena profitabilitas menggunakan return on asset atau variabel X2 berpengaruh negatif terhadap struktur modal debt to equity ratio atau variabel Y. Untuk hasil uji hipotesis 3, pengaruh fixed asset ratio terhadap struktur modal debt to equity ratio. Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel koefisien, dapat diketahui bahwa nilai signifikansi untuk variabel X3 terhadap variabel Y adalah sebesar 0,897, lebih besar dari 0,05. Dan nilai T hitung min 0,719 lebih kecil dari T tabel 2,080, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 3 atau H3 yang
mengatakan bahwa struktur aktiva berpengaruh negatif terhadap struktur modal. Pada penelitian ini diterima karena struktur menggunakan return on asset variabel X3 berpengaruh negatif terhadap struktur modal debt to equity ratio variabel Y. Hasil uji hipotesis 4, pengaruh current ratio, return on asset atau ROA, fixed asset ratio terhadap struktur modal, debt to equity ratio atau DER. Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel ANOVA, dapat diketahui bahwa nilai signifikan untuk variabel X1, X2, dan X3 secara stimulasi terhadap variabel Y adalah sebesar 0,917 lebih besar dari 0,05, sehingga dapat diinterpretasikan bahwa hipotesis 4 atau H4 secara stimulan tidak terdapat pengaruh antara likuiditas menggunakan current asset atau variabel X1, profitabilitas menggunakan return on asset atau ROA variabel X2, dan struktur aktiva menggunakan fixed asset ratio variabel X3 terhadap struktur modal debt to equity ratio atau DER variabel Y. Kesimpulan, struktur modal adalah perimbangan atau kombinasi antara modal sendiri dan utang yang digunakan perusahaan untuk mendanai asetnya. Struktur modal yang tepat dapat memaksimalkan nilai perusahaan. Faktor-faktor yang mempengaruhi struktur modal antara lain ukuran perusahaan, growth opportunity, profitabilitas, stabilitas pendapatan, tingkat suku bunga, rasio hutang, dan likuiditas. Faktor-faktor ini berpengaruh terhadap penentuan struktur modal perusahaan. Berdasarkan analisis rasio keuangan yang dilakukan terhadap beberapa perusahaan sampel, terlihat pengaruh faktor-faktor tersebut terhadap struktur modal masing-masing perusahaan. Misalnya, perusahaan dengan pertumbuhan penjualan tinggi cenderung menggunakan utang lebih banyak dalam pendanaannya. Struktur modal ideal adalah hasil keseimbangan antara manfaat pajak dari penggunaan utang dan biaya kemungkinan kebangkrutan. Teori-teori struktur modal seperti third of tier dan pecking order teori dapat membantu perusahaan menentukan struktur modal yang optimal.